Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pembelajaran fikih akan menjelaskan materi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran dan Pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri yang beranggotakan pertama Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 932101618. Yang kedua Hafidhoh dengan NIM 932101918. Yang ketiga, Irza Fitrianur Raili dengan NIM 932102618. Di sini kami akan membahas 4 subbab mengenai materi kita, yaitu pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang cocok mengenai materi pernikahan dalam Islam. Yang kedua, pengertian pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, macam-macam syarat dan rukun nikah dalam Islam. Dan yang keempat, hikmah pernikahan dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang cocok mengenai materi pernikahan dalam Islam. Di sini kami menggunakan metode role playing dan sosiodrama. Metode pembelajaran ini dikatakan sama artinya dan dalam pemakaiannya sering disilih gantikan. Role playing dan sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungan dengan sosial. Metode role playing ini disebut juga metode bermain peran, yang mana siswa diminta untuk memerankan drama akad pernikahan dalam Islam, baik mengenai rukun, syarat, dan lain sebagainya. Dengan metode role playing ini, siswa akan menguasai bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Tujuan dari penerapan metode role playing dan sosiodrama ini, yang pertama yaitu agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dan yang kedua dapat belajar sebagaimana membagi tanggung jawab. Yang ketiga, dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok. Yang keempat, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Penggunaan metode role playing dan sosiodrama ini melalui beberapa langkah-langkah. Yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario yang berkaitan dengan materi yaitu pernikahan dalam Islam dalam beberapa hari sebelum KBM berlangsung. Yang ketiga, guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang konsep yang akan ingin dicapai. Yang selanjutnya, memanggil para siswa yang ditunjuk untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, masing-masing siswa berada di kelompok sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Setelah itu, masing-masing siswa diberi lembar kerja untuk membahas penampilan masing-masing kelompok. Yang selanjutnya, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya dan guru memberi kesimpulan secara umum atau evaluasi serta penutup. Yang kedua yaitu pengertian pernikahan dalam Islam. Menurut bahasa, nikah yang diberi awalan per dan akhiran an, yang berarti ikatan atau akad atau kawin, membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal zawaj, yang dengan menjadinya halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Lain halnya dengan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Secara umum, masyarakat memaknai nikah sebagai akad atau perjanjian, sedangkan kawin dipahami sebagai hubungan seksual, sehingga kedua kalimat ini selalu disandingkan dalam pengucapannya. Untuk menyempurnakan makna keduanya, nikah berarti akad yang memperbolehkan hubungan seksual dengan lafal nikah atau semisalnya. Dasar hukum pernikahan dalam Islam dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berlafalkan Bismillahirrahmanirrahim
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang selanjutnya yaitu macam-macam syarat dan rukun nikah dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu macam-macam pernikahan. Macam-macam pernikahan dibagi dengan beberapa macam. Yang pertama pernikahan az-zawaj al-wajib. Pernikahan ini merupakan pernikahan wajib yang harus dilakukan oleh seorang individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan serta memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat, dan khawatir pribadinya melakukan dosa paling berat dalam Islam, yakni berbuat zina, yang merupakan perbuatan yang dosa dan dilarang oleh Allah. Yang kedua yaitu pernikahan az-zawaj al-mustahab. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari kemungkinan melakukan zina yang merupakan perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu pernikahan az-zawaj al-makruh. Dikatakan pernikahan makruh yang mana pernikahan ini kurang atau tidak disukai oleh Allah. Pernikahan ini bisa terjadi karena seseorang muslim tidak memiliki kemampuan biaya hidup atau biaya ekonomi meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak, khususnya pihak perempuan atau pihak istri. Yang selanjutnya yaitu pernikahan az-zawaj al-muhab. Az-zawaj al-mubah. Pernikahan az-zawaj al-mubah merupakan pernikahan yang diperbolehkan atau dilakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. Seseorang yang hendak menikah tapi mampu menahan nafsu dari berbuat zina, maka hukumnya nikah adalah mubah atau boleh. Sementara ia belum berniat memiliki anak atau seandainya ia menikah ibadahnya sunnah, tidak sampai terlantar. Yang selanjutnya itu pernikahan haram. Pernikahan dapat dikatakan haram apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan pihak perempuan atau pihak istri, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Ataupun jika menikah, ia akan mencari mata pencarian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Yang selanjutnya yaitu pernikahan badal. Pernikahan badal merupakan pernikahan tukar-menukar istri. Hal ini terjadi karena seorang laki-laki mengadakan perjanjian untuk menyerahkan istrinya kepada orang lain dan mengambil istri orang lain tersebut dengan istrinya dengan memberikan sejumlah uang tambahan. Yang selanjutnya yaitu pernikahan mut'ah. Pernikahan ini terjadi karena seseorang laki-laki menikahi seseorang wanita dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu, dan pernikahan ini akan beralih sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal. Pernikahan mut'ah berasal dari kata tamattu yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Pernikahan sejenis ini disepakati haram oleh 4 imam mazhab. Adapun jika si pria berniat pernikahan sampai waktu tertentu dan tidak diberitahukan di awal pada si wanita, atau pernikahan dengan niatan cerai, status pernikahan sejenis ini masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan keringanan pada pernikahan sejenis ini. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan selainnya melarang atau memakruhkan jenis pernikahan ini. Yang selanjutnya itu pernikahan sigor. Menurut bahasa, pernikahan sigor diambil dari kata asyigor yang berarti mengangkat. Pernikahan ini diharamkan sebab tidak sesuai dengan hikmah atau tujuan
menikah sebagai firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun dari pernikahan menurut pandangan Islam yang pertama yaitu terdapatnya wali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu adanya saksi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Yang ketiga yaitu akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadus Shalihin. Qabulnya adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan misalnya, saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadus Shalihin. Yang keempat yaitu mahar atau mas kawin. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seseorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh dan utuh. Adapun syarat pernikahan dalam Islam yang pertama yaitu kedua pihak laki-laki maupun perempuan beragama Islam. Tidak ada hubungan mahram bagi kedua mempelai. Yang ketiga yaitu mengetahui wali nikah. Adapun hikmah-hikmah dari pernikahan dalam pandangan Islam yang pertama memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Yang kedua adalah mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang terpenting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yakni kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga adalah menghindari dekadensi moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi, insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya. Karena nafsunya akan berubah untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral. Karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti penzinaan, kumpul kebo, dan lain-lain. Hal ini akan merusak fundamental rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental. Yang terakhir adalah mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan. Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dan dari pernikahan seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari Quran, hadis, dan grow up variable society. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.